Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ferzilia dengan NIM 1930502102 dari kelas BPJ, Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah mikro konseling dengan dosen pengampu Ibu Hartika Utami, Magister Pendidikan, yaitu konseling individu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ya, Kalau boleh tahu siapa nih namanya? Nama saya Ibu Putri. nama saya Mira, Bu. Oh, kalau boleh tahu Mbak Mira dari mana nih? Dari kampus, Bu. Bagaimana kuliahnya hari ini? Alhamdulillah, Bu. Kesini emang atas kemauan Mbak Mira atau gimana nih? Ya, Bu, sini atas kemauan saya sendiri. Sebelumnya Mbak Mira pernah kesini belum? Belum, Bu. Begini, konseling ini adalah lembaga suatu layanan yang berusaha untuk membantu mahasiswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit mengambil keputusan agar dia mampu untuk memecahkan masalahnya atau agar dia mampu untuk mengambil keputusan yang tepat baginya. Iya, Bu. Nah, apa Mbak Mira sudah mengerti? Ya, Bu. Jadi peran Ibu di sini sebagai konselor yang berusaha membantu Mbak Mira untuk menemukan jalan keluar atau masalah yang Mbak Mira hadapi. Lalu Mbak Mira sendiri sebagai konseling sebaiknya aktif dalam mengemukakan masalah atau latar belakang masalah sehingga menggaji berbagai kemungkinan jalan keluar. Saya akan berusaha aktif dalam konseling, Bu. Tapi saya ingin kalau masalah saya ini tidak diketahui oleh orang. Mbak Mira jangan khawatir, insya Allah Ibu akan menjaga rahasia. Karena di dalam beberapa kode etik konseling, salah satu adalah asas kerahasiaan. Jadi jangan ragu untuk mengemukakan masalah Mbak Mira tanpa perlu takut akan diketahui orang lain. Syukur aku kalau begitu. Baiklah, di lembaga ini ada 3 konselor yang standby di sini. Selanjutnya, bagaimana Mbak Mira menemui Ibu? Ada masalah apa? Saya punya masalah yang membuat saya bingung harus bertindak bagaimana, Bu. Masalah apa itu? IP saya yang sangat rendah dan pegawaian saya seharinya, Bu, di kampus dan di luar kampus juga, Bu. Terima kasih. Lalu harapan Mbak Mira setelah melakukan konseling ini apa? Saya ingin IPK saya meningkat dan masalah yang saya hadapi dapat teratasi, Bu. Begini, konseling ini membutuhkan waktu 3 kali pertemuan dengan durasi 30 menit. Mbak Mira setuju? Iya, Bu, saya setuju. Oke, kita mulai konselingnya. Coba ceritakan apa yang sedang masalah yang dihadapi Mbak Mira. Begini, Bu, saya punya masalah dengan pergaulan saya yang kaitannya dengan IP saya sangat rendah di semester 1 ini, Bu. Kalau boleh tahu, bagaimana kondisi pergaulan Mbak Mira saat ini? Saya punya 4 teman yang akrab, tapi Teruskan Mbak Mira bagaimana? saya membencinya, Bu. Masya Allah. Menurut Ibu sebaiknya Mbak Mira jangan berkata begitu. Kenapa Mbak Mira membencinya? IP saya rendah gara-gara mereka, Bu. Sebenarnya saya pengen berhenti berteman dengan mereka, tapi tidak mungkin karena kami sudah berteman cukup lama dan pasti saya akan dikucilkan. Apakah Mbak Mira sudah belajar dengan maksimal? Sudah, Bu, tapi saya terganggu oleh mereka. Kalau Ibu boleh tahu, bagaimana sih keseharian kalian dalam sehari-hari pergaulannya? Kami berempat itu selalu kemana-mana, Bu. Kemana-mana bareng, dan apa yang kami lakukan itu sangatlah tidak bermanfaat. Karena sepulang kuliah kami menghabiskan waktu hingga petang, hanya main kemana-mana tak jelas, shopping dan sebagaimana. Bahkan mereka tidak ibadah, Bu, atau Mbak Mira sudah pernah menegur untuk meluruskan pergaulan Mbak Mira? sudah, Bu. Tapi gak direspon, malahan dia mojokin saya kalau berargumen. Saat kami jalan mereka lupa dengan sholat. Saya sering mengajak, malah saya dibilang soalim. Memang sih, Bu, kalau dibanding dengan mereka, saya sendiri yang masih sering sholat. Kalau saya puasa sunat juga dibilang soalim, sering diledekin, Bu. Sebenarnya saya juga pengen tetap menjadi teman akrab mereka, Bu. Tapi Mbak Mira bilang ingin berhenti berteman. Kok sekarang ingin menjadi teman akrab? Iya juga sih, Bu. Sepertinya saya tidak bisa
mindset mereka dan saya ingin mendapatkan IPK yang lebih baik, Bu. Mbak Mira pasti bisa kan? Iya, Bu. Jadi Mbak Mira benci pergaulan ini karena banyak dampak negatifnya termasuk IPK Mbak Mira. Ya begitulah, Bu. Memang terkadang kita membenci teman kita karena pergaulannya yang kurang baik. Tapi saya sedih, Bu. Mbak Mira sedih, kenapa nih? Sejujurnya ya, Bu, sebenarnya saya sangat menginginkan pergaulan kami ini merana pada hal positif dengan merubah mereka menjadi orang-orang yang berperilaku baik. Mbak Mira bahagia jika berteman atau teman-teman dapat merubah kesehariannya. Iya, Bu, apalagi kami berteman sudah cukup lama dan saya bingung dengan kondisi ini. Jika saya menjauhi mereka, tidak mungkin jika mereka berteman dan ini tetap berlangsung, IP saya pasti akan selalu rendah. Mbak Mira kesal tingkah mereka yang mengakibatkan Mbak Mira IP Mbak Mira minim. Iya, Bu, saya benar-benar tidak tahu harus bertindak bagaimana. Apalagi kami sudah satu kelas. Mbak Mira kesal karena keseharian mereka dan sekarang Mbak Mira sekelas dengan mereka. Betul, Bu, saya sudah jengkel. Merasa frustasi dengan keadaan ini? Iya, Bu. Mbak Mira merasa frustasi dan kecewa dengan perilaku mereka, tapi Mbak Mira tidak tahu harus berbuat apa. Coba disimpulkan apa masalah Mbak Mira sebenarnya. Iya, Bu, saya sedih karena semua ini. Masalah saya, Bu, saya sangat menginginkan nilai yang maksimal. Mbak Mira sedih karena berbagai masalah yang dihadapi hingga menghalangi pencapaian IP Mbak Mira yang maksimal gitu. Iya, Bu, saya merasa terganggu karena sering kepikiran masalah ini. Setiap saya mencoba untuk bisa mengerti dan mengubah semua lingkungan agar IP saya bisa maksimal di semester yang akan datang. Selanjutnya Mbak Mira sedih karena tidak bisa mendapatkan IP yang maksimal. Benar, Bu, beberapa waktu yang lalu saya sudah mencoba untuk menghindari dari mereka, tapi malah saya yang tidak punya teman, Bu. Mbak Mira merasa tidak nyaman jika tidak punya teman. Iya, Bu, saya tidak nyaman dengan kondisi ini. Pertama, saya ingin IPK maksimal semester ini, dan kedua saya tetap ingin berteman sama mereka, Bu. Mbak Mira merasa kecewa tidak berteman dengan mereka. Iya, Bu, saya sangat kecewa. Mbak Mira merasa sedih mendapatkan IPK kecil yang jauh dari mereka. Iya, Bu, saya merasa tidak nyaman karena pergaulan yang membuat IPK saya rendah. Mbak Mira merasa putus asa karena tidak tahu harus berbuat apa mengenai kemaksimalan IPK dan pergaulan Mbak Mira. Sebenarnya saya ingin memberitahu teman-teman saya, Bu, agar mereka berubah, tapi saya tidak maksimal, saya jarang belajar juga, Bu. Tadi Mbak Mira mengatakan ingin memberitahu teman-teman Mbak Mira, tapi kok tidak maksimal dan menginginkan IPK maksimal tapi jarang belajar. Ya, Bu, saya belum melakukan sesuatu usaha yang maksimal. Andaikan saya belajar maksimal dan dapat memberitahu mereka dengan maksimal juga, Bu. Mbak Mira merasa sedih dan kecewa karena Mbak Mira benar-benar ingin melakukan usaha terbaik sebagaimana ditunjukkan oleh kemampuan Mbak Mira mengembangkan rencana usaha terbaik dan melaksanakannya kan? Iya sih, Bu. Apakah bisa, Bu, saya mengubah IPK saya menjadi maksimal dan mengubah teman-teman saya? Mbak Mira tidak yakin bisa berubah maksimal meski Mbak Mira telah mengetahui kekuatan Mbak Mira untuk mencapainya. Iya sih, Bu, saya ingin merubah semua kondisi ini. Gara-gara pergaulan saya, IP saya menurun, Bu. Mbak Mira merasa marah dengan Mbak Mira karena tidak tahu bagaimana cara Mbak Mira agar IPK Mbak Mira dapat berubah. Benar, Bu. Tapi sebenarnya saya tidak tinggal diam, Bu, dalam menghadapi masalah ini. Saya harus bertindak dan melakukan suatu usaha bagaimana saya mendapatkan IPK yang lebih maksimal. Oke, bagus Mbak Mira. Mbak Mira merasa tidak sabar ya karena ingin segera melakukan suatu usaha bagaimana caranya mendapatkan IPK yang maksimal dan memberitahukan mereka agar dapat berubah dengan cara yang maksimal juga. Ya, Bu, saya tidak sabar lagi, Bu, untuk bertindak. Baiklah Mbak Mira, kalau begitu terlebih dahulu Mbak Mira hendaknya dapat menetapkan tujuan Mbak Mira yang ingin dicapai
Dalam merumuskan tujuan ini, Mbak Mira harus mempertimbangkan siapa saja yang harus dilibatkan dalam upaya pencapaian Mbak Mira yang telah ditetapkan, apa saja yang dilakukan, dan siapa yang terlibat dalam permasalahan ini. Sepertinya hanya saya saja, Bu. Belajar saya dan rekan-rekan saya. Oh, baiklah. Kalau lalu apa yang Mbak Mira lakukan untuk menghadapi ketidakmampuan Mbak Mira untuk mencapai IPK yang maksimal dan teman-teman yang bisa berubah? Saya akan berusaha dengan baik, Bu. Yaitu rencana yang bagus Mbak Mira. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara Mbak Mira melakukannya. Nah, itulah, Bu, masalahnya. Di samping saya agak liku dengan teman-teman juga. Saya tidak pandai menasihati mereka dengan baik, dan saya agak malas belajar jika dihadapi dengan lingkungan seperti ini, Bu. Mbak Mira kesulitan untuk mengemukakan nasihat karena Mbak Mira agak riku. Berarti Mbak Mira harus menghilangkan rasa riku itu. Kedua, Mbak Mira harus bisa merespon secara kuat dan menghindarkan rasa malas belajar karena lingkungan Mbak Mira. Untuk menghilangi rasa riku, insya Allah saya bisa, Bu. Bagaimana caranya bisa merespon dengan kuat dan menghindarkan rasa malas karena lingkungan, Bu? Mbak Mira dapat merespon secara akurat jika Mbak Mira dapat memahami apa yang dikemukakan oleh orang lain, dan Mbak Mira dapat mengkomunikasikan pemahaman itu dengan kata atau kalimat yang lembut juga tegas. Bagaimana Mbak Mira sudah mengerti? Bagaimana cara menghindari rasa malas di lingkungan, Bu? Sebenarnya dimanapun tempatnya ada hal yang membuat kita malas, tidak nyaman dan sebagainya dalam memperoleh tujuan. Semua tergantung pada sikap kita. Kitalah yang menentukan semuanya, bukan lingkungan kita. Banyak yang gagal merubah dunia karena ia lupa terhadap dirinya sendiri. Maksudnya, jika kita menginginkan lingkungan kita yang nyaman, maka ciptakan dulu pada diri kita yang akan bergerak menuntaskan peradaban dunia. Rasa malas itu ujian itu akan mencapai tujuan, dan hal itu harus benar-benar ditanamkan dahulu dalam Mbak Mira untuk memperoleh IPK yang terbaik tersebut, dan bahwasanya ujian itu adalah jalan keluarnya. Bahkan Allah menjabarkannya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi insya Allah Mbak Mira bisa. Bagaimana Mbak Mira, sudah paham? Ya, Bu, saya paham. Oh ya, Mbak Mira sudah paham dalam kondisi yang bagaimana nasihat dengan kalimat yang lembut juga tegas kepada teman-teman yang disampaikan agar bisa berubah. Saya akan mencoba untuk membawa ke tempat yang lebih enjoy. Baguslah. Mbak Mira juga harus menetapkan standarnya, yaitu dengan banyak merespon yang Mbak Mira kemukakan, misal 3 atau 4 kali. Ya, Bu, saya akan mencoba untuk dapat melakukannya. Nah, sekarang coba rumuskan apa tujuan dari Mbak Mira yang ingin akan dicapai dari konseling ini. Baik, Bu, saya akan merasa riku dengan teman saya untuk memberikan nasihat dan tidak tegas. Dengan itu saya harus merubah mindset masalah dengan cara ketegasan tersebut di tempat yang saya enjoy mungkin. Untuk memperoleh IPK yang lebih maksimal, seharusnya saya belajar dengan maksimal dan mengurangi kemalasan, bukan dengan menyalahkan keadaan, karena semua tergantung pada diri saya sendiri. Baik, selanjutnya Mbak Mira merumuskan tujuan dari masalah untuk mengatasi masalah Mbak Mira. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Kalau boleh tahu, apakah Mbak Mira belum pernah mencoba untuk berusaha melakukan apa yang dirumuskan Mbak Mira tersebut? Belum, Bu, hanya nasihat yang pernah saya lakukan. Namun saya belum bisa menyampaikan dengan tegas karena agak riku, Bu. Dapatkah Ibu menunjukkan cara lain untuk mengatasi masalah saya, Bu? Insya Allah bisa. Setelah mendengar cerita Mbak Mira, Ibu akan memberikan alternatif yang bisa dilakukan Mbak Mira, yaitu Mbak Mira bisa melakukan teknik modeling langsung atau modeling simbolik. Teknik modeling langsung adalah prosedur yang digunakan untuk mengajarkan tingkah laku yang dikehendaki atau yang hendaknya dimiliki oleh konseling melalui contoh langsung dari konselor sendiri, guru, atau teman sebayanya. Sedangkan modeling simbolik adalah modelnya disajikan melalui media tertentu seperti video, slide, rekaman, atau suara. Bagaimana pendapatnya Mbak Mir? Keduanya kelihatan bagus, tapi saya masih bingung, Bu, pilih yang mana.
Baiklah, agar Mbak Mira dapat memiliki teknik yang cocok, hendaknya Mbak Mira menguji setiap alternatif tadi kebaikan dan kerugian baik bagi Mbak Mira maupun orang lain untuk Mbak Mira dapat menggunakan lembar keseimbangan ini. Iya Bu. Rupanya waktu kita sudah hampir habis Mbak Mira. Iya Bu. Untuk memanfaatkan waktu, Bapak ingin Mbak Mira, Ibu ingin Mbak Mira mengungkapkan kembali pokok-pokok hasil pembicaraan kita pada hari ini. Nah, baik Bu. Saya harus memahami lingkungan sekitar saya dan berteman dengan kondisi apapun rupanya, agar saya mampu menyikapi dengan baik sehingga saya tidak kesulitan dalam melakukan fokusan belajar sehingga IPK saya naik, dan saya harus melakukan teknik modeling langsung dengan ibu peragakan setiap bersama dengan mereka. Jadi IPK saya mantap dan dan teman-teman saya berharap, dan saya terpenting lagi saya harus mampu menjauhi rasa malas. Bagus, rupanya Mbak Mira sudah paham. Bagaimana perasaan Mbak Mira sekarang? Alhamdulillah saya lega Bu. Baiklah, kalau begitu Ibu akan memberikan tugas pada Mbak Mira untuk melakukan setiap kali bersama teman-teman agar tidak mencemooh nasihat Mbak Mira, dan Mbak Mira selalu dapat memahami lingkungan yang ada. Iya Bu, nanti saya akan berusaha. Ibu akan memberikan catatan Ibu kepada Mbak Mira sebagai pengingat, dapat dijadikan kontrol untuk mengetahui kemajuan dari Mbak Mira. Baik Bu, terima kasih. Kalau Mbak Mira tidak keberatan, kita bisa bertemu lagi di sini pada tiap hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman Mbak Mira. Baik Bu, kalau begitu saya boleh izin pamit pulang Bu. Baiklah, pertemuan kita cukupkan pada di sini. Hati-hati di jalan ya Mbak Mira. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih sudah menyaksikan video konseling individu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.